Welcome back to Jadul Channel, inspiring you always. Sepenggal kisah di desa Bulung Cangkring. Saya waktu kecil dulu menghabiskan banyak waktu di sebuah kampung yang bernama Bulung Cangkring. Kampung yang bagi saya penuh dengan kenangan. Dulu ya masih bandel-bandelnya. Jadi kalau main ya kadang maghrib baru pulang. Jadi pulang sekolah itu ya langsung pergi gitu, menghabiskan banyak waktu di luar. Berbeda dengan anak-anak sekarang yang banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Kalau masa kecil saya dulu disuruh pulang ke rumah itu rada susah. Banyak waktu di luar, main. Pagi berangkat sekolah, siang sampai di rumah, itu langsung pergi main. Biasanya sampai sore. Begitu sore, mandi, pergi lagi. Nah, biasanya dari sore sampai malam di musola atau di masjid. Itu hiburan kita pada waktu saya dulu masih kecil. Saya dulu sekolah di SD Negeri Bulung Cangkring 6. Dulu yang masih saya ingat kepala sekolahnya dulu Bu Nurmi. Ya. Dan dulu ada sempat ketemu dengan sosok guru. Saya lupa namanya karena waktu itu kayaknya tidak lama beliau ngajar di SD itu. Yang ketika masuk ke kelas itu selalu ditunggu-tunggu sama siswa-siswa yang lain. Karena apa? Beliau itu selalu ketika masuk ke kelas, beliau itu selalu bercerita. Cerita-cerita ini yang kita tunggu-tunggu. Saya lupa beliau dulu siapa namanya, ya, karena itu tadi beliau tidak lama sepertinya ngajar di SD Bulung Cangkring 6. Nah, di situ saya ketemu dengan dulu ada Pak Eko, ya. Salam Pak Eko. Ya. Terus ada Bu Yazub juga. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Bu Yazub. Kalau masih bisa menonton video ini. Nah, di situ saya menghabiskan banyak waktu itu di SD Negeri Bulung Cangkring 6. Masa kecil saya berangkat ke sekolah, ya kebetulan sekolahan itu nggak jauh dari rumah. I can hear you. Hanya berseberangan saja. Nyebrang, nah itu rumah saya. Nah, di situ setelah biasanya pulang sekolah nah, ada satu lagi guru olahraga. Dulu itu ada guru olahraga, ada Pak Suroso, ada lagi Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud itu sempat
jadi guru olahraga saya di SD Gunung Cangkring. Kemudian beliau sepertinya pindah lagi ngajar dan ketemu saya lagi di MTS Wahid Hasim Salafiyah Cikulo Kudus. Ketemu beliau ngajar waktu itu eskul pramuka. Dan saya kebetulan dulu waktu sekolahnya di situ. Dulu itu orang tua saya mendidik saya sangat luar biasa agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Salah satu contoh beliau, almarhum ibu saya, mendidik saya tentang kemandirian itu. Ketika saya meminta uang, kalau beliau sudah bilang nggak ada, mau saya nangis seperti apapun, nggak bakalan dikasih. Dan itu akhirnya beliau itu, saya itu jadi mikir gitu. Daripada nangis guling-gulingan tetap nggak dikasih, akhirnya dengan sendirinya saya diem dan pergi main gitu. Dan akhirnya secara tidak langsung itu membentuk pribadi saya yang tidak gampang minta uang. Jadi kalau kita minta uang, kalau orang tua sudah bilang nggak ada, ya kita terima gitu, udah selesai. Ternyata itu bentuk pendidikan kemandirian dari orang tua saya. Yang kedua, kalau seandainya saya minta uang dan uang itu memang perlu, ya mungkin untuk bayar sekolah, untuk kegiatan sekolah gitu. Kalau pas beliau tidak punya uang, beliau pinjam ke tetangga. Tetapi di sini ada pendidikan kemandirian yang ditanamkan kepada saya. Apa? Ketika beliau meminjam uang ke tetangga, tangan saya digandeng. Tangan saya dibawa ke tempat tetangga saya. Jadi secara tidak langsung saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beliau memang pinjam uang. Yang akhirnya sepenggal kisah-kisah seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti itu membentuk karakter saya. Saya jadi tahu kalau memang orang tua tidak punya uang. Dan akhirnya itu membentuk kepribadian kemandirian saya. Ketika kita minta uang, orang tua sudah bilang tidak ada, ya kita nggak cengeng, nggak nangis gitu. Bahkan dulu itu untuk beli gesper, ya dulu kalau sekolah itu kadang kita nggak punya gesper, pakai celana tapi nggak pakai gesper. Saya pernah beli gesper itu dari hasil main kelereng. Jadi itu permainan kita waktu kecil dulu. Kita main kelereng gitu ya. Jadi kita dulu beli kelereng, terus kita main, menang. Begitu menang, ya ada yang beli kelereng kita jual, kita main lagi, menang lagi. Itu nggak tahu dulu itu judi apa tidak, jadi kita belum ngerti itu ya, main anak-anak. Dulu itu permainan kelereng, permainan wayang, main karet, itu luar biasa. Dan itu uang itu dikumpulkan untuk beli gesper, itu luar biasa. Pengalaman yang sangat luar biasa, tidak terlupakan sampai sekarang. Yaitu kisah-kisah bagaimana saya akhirnya menjadi pribadi yang benar-benar mandiri, tidak bergantung sama orang.
Nah, ketika masuk ke SMP, saya dulu SMP-nya di SMP, bukan SMP, MTS Wahid Hasim Salafiyah Jeblok Kudus. Ya, jadi begini-begini dulu pernah belajar di MTS. Nah, di MTS itu saya terkesan dengan pengajar. Beliau sudah sepuh dan sekarang sudah almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan beliau di sisinya. Amin Allahumma amin. Bapak Kiai Haji Maksum Rosyidi itu sangat luar biasa. Saya dulu memang kalau belajar itu ya antara niat nggak niat gitu. Makanya kadang dulu pernah ketika beliau ngajar, saya itu tidur di belakang. Tidur di belakang, beliau tahu itu buku Nahwu Shorof gitu. Buku Nahwu Shorof itu diputer gitu. Diputer, dikemplangin ke kuping saya, letak, waduh, langsung bangun gitu. Ya pada waktu itu saya ya masih nggak ngerti juga pelajaran Nahwu Shorof, tapi alhamdulillahnya gitu, ya sekarang saya nyangkut gitu dikit-dikit pelajaran-pelajaran Nahwu Shorof. Ya artinya keplakan Bapak Kiai Haji Maksum Rosyidi itu sangat luar biasa. Itu masuk ke sini gitu. Kiai Haji Maksum Rosyidi. Dan dulu ada juga Kiai Haji Zaid. Beliau ngajar ilmu hadis. Ya begitu juga karena memang dulu kita masih belum ngerti. Kita antara niat gak niat belajar. Tapi ternyata ketika saya dewasa, betapa pentingnya pelajaran-pelajaran yang dulu diajarkan oleh para kiai-kiai saya dulu yang ada di MTS Wahid Hasim Salafiyah. Banyak sekali kenangan ketika di MTS Wahid Hasim Salafiyah itu. Ketika belajar berangkat pagi, saya karena nggak punya sepeda, saya selalu numpang. Itu seringnya saya numpang jemputan PT Tubantia. Masya Allah. Untuk PT Tubantia saya berterima kasih karena hampir selama 3 tahun saya belajar di MTS Wahid Hasim Salafiyah. Saya itu numpang jemputannya. Yang pertama, berterima kasih sama PT Tubantia, dan yang kedua, saya berterima kasih kepada para driver-driver jemputan PT Tubantia yang selalu mau berhenti ketika saya menunggu jemputan. Dan yang kedua, saya ada teman di rumahnya daerah kalau tidak salah ya, Karangrowo. Dia biasa pakai sepeda RRT. Ya. Saya suka numpang juga beberapa kali, sering lah numpang gitu. Ya, saya berterima kasih juga. Semoga beliau berada pada lindungan Allah Subhanahu. Dan dengar kabar bahwa beliau itu hafiz ternyata, Masya Allah. Pernah juga ketika berangkat itu membawa sepeda. Dulu pernah juga punya sepeda BMX. Ya, sepeda BMX yang dulu dipakai oleh kakak saya. Ya, ketika kondisinya sudah rusak kanan kiri, depan belakang gitu. Nah, itu yang saya pakai. Kondisi bannya jangan ditanya. Ya, ban dalamnya itu sampai keluar. Jadi kalau dipompa itu pelendung. Ya, jangan tanya bagaimana rasanya ketika naik.
gajluk, gajluk, gajluk gitu. Jadi semakin kenceng gajlukannya makin cepet, gajluk, 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 gajluk. Allahu Akbar. Nah, jadi tapi pengalaman-pengalaman seperti itu ternyata menempa saya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mandiri, tidak cengeng. Untuk seragam, jangan ditanya. Seragam itu kadang sedapatnya. Orang-orang pada pakai seragam coklat, sedangkan saya sendiri pakai seragam yang dicoklatkan. Jadi kepaksa gitu. Jadi warnanya juga warna kepaksa gitu, karena diwantek gitu. Jadi celana yang diwantek. Untuk sepatu, sepatunya dulu masih ingat sekali, saya beli bukan sepatu yang mahal, yang baru, bukan, tapi sepatu rombengan kalau bahasa orang Ulung, orang-orang di pulau gitu ya, itu rombengan, sepatu rombeng. Itu belinya 3.000, dipakai berapa hari itu langsung depannya mengkap-mengkap gitu. Wah, kalau jalan itu ada iramanya, plok, plok, plok gitu. Iya, seperti itu. Jadi kisah-kisah seperti itu malah justru membekas. Ada juga satu kisah yang tidak terlupakan sampai saat ini, yaitu ketika sekolahan mengadakan kegiatan camping. Camping itu tepatnya ada di daerah Kladen, ya, daerah Kladen. Ya, memang kalau dari Bulung Cangkring letaknya nggak begitu jauh, tapi ya lumayan, ada beberapa kilometer. Ya, mungkin kalau dari rumah saya ya 10 kilometeran gitu ya, sekitar segitu. Jadi pada waktu itu kita kumpul di sekolahan. Di sekolahan kita diangkut pakai truk. Di-drop di lapangan Kladen. Nah, ketika acara itu berlangsung, kalau tidak salah waktu itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Kita pentas di situ. Tibalah waktu pulang. Ternyata sekolahan tidak menyediakan angkutan untuk pulang. Gitu. Jadi banyak yang dijemput sama saudaranya, sama keluarganya. Nah, karena saya pada waktu itu tinggal bersama orang tua saya sendiri, berdua sama orang tua perempuan saya, ibu saya, ya nggak ada yang jemput. Nah, waktu itu kita tinggal berdua nih sama teman saya yang satu, namanya siapa dulu, yang rumahnya di daerah Karangwetan atau Karangrowo gitu. Daerah Karangrowo. Berdua, kata saya, wah ada temennya nih, dia pingin ngajak naik gerobak. Wah, kata saya, nah bolehlah nebeng gitu kan. Ya, tidak lama kemudian ternyata dia dijemput. Nah, dia pas dijemput itu, dia pergi aja naik sepeda, tinggal saya sendirian. Akhirnya dengan tongkat pramuka itu saya jalan kaki sampai ke rumah. Nah, itu adalah satu kisah yang tidak terlupakan gitu, luar biasanya. Sedih pada waktu itu gitu. Bagaimana bayangin, kita sudah capek karena kegiatan 2 hari 1 malam, pulangnya jalan kaki. Allahu Akbar. Itu sampai pingin nangis rasanya waktu itu. Tapi ternyata setelah dewasa, jadi itu menjadi satu memori yang kuat, yang justru malah kita jadi
tertawa ketika mengingat itu. Kisah-kisah itu terjadi sudah 30 tahun lebih. Tetapi ketika saya bertemu teman saya baru-baru ini, ternyata dia masih hafal gitu, bagaimana saya ketika di sekolahan. Ada yang ingat ketika berangkat sekolah, saya cuma bawa satu buku tulis yang ditaruh di belakang saku belakang. Ada yang masih ingat seperti itu. Dan dulu kalau ada pelajaran yang tidak kita suka, itu biasanya kita pergi ke belakang. Kita keluar kelas. Kadang dulu pernah sama temen, rumahnya di daerah Karangsubur, namanya Ronjikan. Diajak ke rumahnya, kebetulan rumahnya itu berdekatan dengan pekarangan yang sangat luas karena di daerah hampir ke pegunungan ya. Kita mainnya di sana. Itu berdua aja. Jadi kisah-kisah seperti itu ternyata sama teman-teman kita masih ingat, padahal kejadian itu sudah 30 tahun lebih. Kadang kita sendiri aja udah lupa, tapi teman kita masih ingat. Thank you for watching. Like, comment, and subscribe. Jaduk Channel.